Kalau ibadah sunnah berapa pahalanya? Akan dinilai seperti ibadah wajib di hari biasa. Pahami bahasa saya apa? Ibadah wajib akan dilipat gandakan sampai menuju 700 kali lipat. Ibadah sunnah yang kita lakukan akan dinilai seperti ibadah wajib di bulan biasa. Sekarang pertanyaan saya untuk ibu, berarti mana besar pahala ibadah wajib dibandingkan ibadah sunnah? Bunda, semangat dulu. Ibadah apa? Wajib. Bisa Ramadan perfect dan ibadah wajib? Biasanya kita di Ramadan itu terjatuh di hal-hal sunnah. Sunnah itu sesuatu banget. Kita itu nafsunya lawanan. Kalau ibadah sunnah itu ada kesenangan tersendiri. Ibadah wajib lalai. Nauzubillah. Berarti di Ramadan yang wajib apanya? Puasanya sama sholat wajib. Bisa nggak sholat fardu di Ramadan ibu di awal waktu? Masya Allah. Sholat zuhurnya jam 2, asarnya jam 5, maghribnya 7 kurang 1/4. Kan mak kayak gitu bu. Kalau di Musas tidak ya. Jangan sampai ibu menikmati ibadah sunnah wajibnya lalai. Karena itu kerjaan setan. Dengan ibadah sunnah itu sesuatu banget. Bahkan kita lebih khusyuk ibadah sunnah dibandingkan ibadah wajib. Benar apa enggak? Contoh aja ibu, sholat isya ibu mana lebih khusyuk dibandingkan sholat tahajud? Khusyuk tahajud. Tahajud. Masalah kan kita? Di tahajud itu sampai nangis. Baru aja Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim dan nangis gitu. Berjam-jam. Kalau sholat isya baru aja Allahu Akbar udah muak, susah khusyuknya. Itu kerjaan setan. Padahal itu wajib. Padahal wajib. Ini kita perbaiki ya bu ya. Karena dia menjadi sebuah keutamaan yang melipat gandakan 700 kali lipat. Itu ibadah wajib. Sholat asar nggak ada lagi teman-teman Musas itu alasan telatnya gara-gara masak kolak. Terus saya nggak mau lagi terima alasan itu. Maghrib lambatnya karena berbuka. Benar nggak? Sudah pulang suami kita dari masjid kita baru Allahu Akbar. Kekenyangan kata bunda. Idealis. Saya nggak bisa zah kalau piringnya belum bersih. Ya kan? Kalau meja makan saya masih berantakan, saya nggak khusyuk soalnya. Daripada nggak khusyuk, bagus bersihkan dulu. Dengan hal-hal yang sunnah, dia menunda hal yang wajibnya. Lawan, itu kerjaan setan bu. Berbuka dengan hal yang sunnah, cepat sholat dulu, baru kita bereskan. Insya Allah ini yang pertama ya bu, keutamaan dari ibadah Ramadan. Yang kedua, apalagi keutamaan yang ibu ketahui. Ini orang yang nggak mengetahui keutamaan dia pasti dia ibadahnya tuh hambar. Makanya saya kaji dulu ini. Yang kedua, apalagi bunda keutamaan dari bulan suci Ramadan. Bu, kita Ramadan tiap tahun loh. Sudah sekian tahun kita menikmati Ramadan ini. Bulan pengampunan dosa. Diampuni dosa, betul bu? Dia harus ada tuh biar kita semangat istighfar dan semangat beramal soleh, semangat ikhtiar. Memang sih rahmat Allah yang akan berikan kita diampunkan atau tidak. Cuma kita diminta ikhtiar. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beribadah di bulan suci Ramadan, puasa dia, beribadah dengan keimanan, keikhlasan dan totalitas beribadah kepada Allah. Catat 3 ibu. Dengan iman, ikhlas, totalitas beribadah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampunkan dosanya di tahun yang lalu. Makanya setelah selesai Ramadan kita selalu bilang dengan teman-teman kita, mohon maaf lahir batin ya bu, semoga kita fitrah seperti anak bayi yang baru dilahirkan. Pede gak sih bu ngomong kayak gitu? Semoga ya
Kita seperti anak bayi yang baru dilahirkan. Tarawihnya bolong-bolong, baca Qur'annya enggak, sholatnya kadang-kadang tidak di awal waktu, ngakunya fitrah. Optimalkan ibu-ibu yang dicinta Allah. Insya Allah Bu, insya Allah ya, semangat meraih maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya sampaikan tadi di awal, tak layak mungkin kita ini diberi fee, tapi karena bentuk kasih sayang Allah, makanya kita diberi oleh Allah kesempatan untuk memperbaiki diri. Oke, yang ketiga apa lagi keutamaan Ramadan yang Bu ketahui Bu? Bu, saya nggak mau sebut sebelum Ibu sebut. Keutamaan bulan suci Ramadan. Puasa dan Ramadan itu menjadi perisai bagi kita, benar? As-siyam junnah. Hadis ini Bu. Puasa itu adalah perisai bagi kalian. Apa perisai? Pelindung, ya kan mudah, tameng. Puasa kasarnya tuh. Terasa nggak Ibu di Ramadan puasa itu perisai? Apa yang Ibu rasakan? Emosi menurun. Aku terpaksa menurun loh. Sabarnya lebih, benar nggak? Itu yang dikatakan perisai itu. Kok bisa sabar Ibu? Puasa. Kok menurun emosi Bu? Karena puasa. Itu jawabannya nak. Kalau nggak puasa? Oh jujur Bu. Barbar tuh kan, sulit untuk sabar, sulit untuk menurunkan emosi, benar nggak Bu? Kita aja ngomong sama suami kita, oh Bang, ini sama-sama puasa ya Bang. sabar ya Bang. Bang, sama-sama puasa. Sama anak kita, gaya kita. Ini puasa ya, Umi nggak mau marah-marah. Jadi jangan cari Umi marah ya. Tadi digunjingin orang, dizolimi orang ketika Ramadan, Ibu bisa sabar nggak? Masih bisa sabar kan? Apa Ibu bilang? Astagfirullahaladzim. Kayak gitu kali dia sama aku. Ini karena puasa aja nih. Habis puasa tengok aja Ibu. Oh nggak boleh. Itu yang namanya perisai. Memang ada ngeremnya tuh. Makanya dia tarbiyah buat kita. Sekali lagi, Ramadan itu tarbiyah. Ramadan itu mengembalikan fitrah kita. Allah menciptakan kita Ibu fitrahnya baik. Kenapa saya nggak baik ya Zah? Salah. Fitrah kita tuh diciptakan Allah baik. Kayak mana kita di Ramadan, kayak gitulah fitrah kita sebenarnya. Rajin ibadah, akhlaknya baik, apalagi Bu? Bisa menahan hawa nafsu, sabar, kan Bu En? Itu adalah fitrah kita. Tapi setelah Ramadan habis, fitrah itu sikit-sikit hilang. Karena apa hilangnya Bu? Kenapa fitrah baik kita itu sering-sering hilang? Kenapa? Hawa nafsu dan godaan syaitan itu yang membuat fitrah kita itu hilang lambat-lambat. Maka di Ramadan kembalikan fitrah baik kita. Karena asalnya kita adalah baik. Nah, Masya Allah ya, ibu-ibu yang dicinta Allah. Itu keutamaan. Lanjut. Yang keberapa lagi? 4. Apa keutamaan Ramadan yang Ibu ketahui? Apa Bu? Mustajab berdoa. Hah? Bulan yang mustajab dan berdoa. Oke, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Nah ini udah tahu Ibu kan? Berarti kita ada berpuasa tuh murah hati untuk berinteraksi dengan Quran di Ramadan. Jangan malu-maluin. Khotam sebulan Bu. Bisa? Tapi yakin Bu ya, harus ada azan. Tapi Zah, saya baca Qurannya masih terbata-bata Zah. Harus khotam Zah, nggak mesti. Yang penting Ibu punya target untuk beribadah.
punya target untuk tilawah Quran. Yang nggak boleh itu nggak punya target. Apalagi Bu keutamaan Ramadan? Iza jaa Ramadan futihat lahu abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa saqa'at syaitan. Apabila datang bulan suci Ramadan, pintu surga terbuka lebar, betul nggak? Terus pintu neraka ditutup, terus setan benar tuh setan diikat loh. Bu, di Ramadan ada setan nggak? Tinggal kangkang yang keluar. Kalau nggak ada setan nggak akan ngantuk kita tarawih. Ini hadisnya kiasan. Apabila datang Ramadan, pintu surga terbuka lebar buat kita secara otomatis. Apabila kita beramal soleh, ini dilipat gandakannya amal ibadah, secara otomatis pasti surga itu terbuka lebar buat kita. Dan itu pun banyak yang nggak melangkah. Pintu neraka tertutup. Dengan banyaknya amal soleh dan ibadah, secara otomatis pasti maksiat kita menurun. Dan kita tuh jauh sebenarnya dari neraka. Jangan dibuka, Bu. Gibah aja di Ramadan bisa tahan nggak, Bunda? Bu, bisa tahan? Bisa. Gak yakin ibu jawabnya kan? Nggak ada kumpul-kumpul udah ustazah kalau Ramadan itu ustazah fitness ibadah, tapi jarinya main. Jetting. Jarinya main. Nah ya, ini cinta Allah. Seharusnya itu tertutup sudah buat kita, jangan dibuka lagi. Syaitan terbelenggu. Yang membelenggu syaitan itu kita sendiri. Amal-amal ibadah yang kita lakukan, amal-amal sunnah yang kita lakukan di Ramadan, itulah yang membuat syaitan itu terikat. Dan dia akan menangis dari syaitan. Sehingga tidak akan pernah menang di dalam lawan kita. Itu maksudnya ya, akhwatifillah, keutamaan Ramadan yang harus kita panaskan, karena seseorang itu beramal kalau dia tahu keutamaan itu semakin semangat. Gitu ya, akhwatifillah. Kita lanjut, saya nggak ngaji tarhib Bu, saya langsung masuk ke fikih. Nanti kajian tarhib ada bab sendiri ya, Ibu cinta Allah. Itu tadi beberapa keutamaan dari Ramadan. Sekarang ibu-ibu yang dicinta Allah, kita kaji dulu kewajibannya. Saya nggak kaji Bu, karena ibu udah tahu. Seharusnya kita masuk adab berpuasa. Tadi keutamaannya masih banyak ya Bu. Terdapat 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar kan. Terdapat 3 malam yang diklasifikasikan oleh Rasulullah dalam Ramadan. 10 pertama yang penuh dengan rahmat, 10 kedua maghfirah, 10 ketiga malam pembakaran dari api neraka. Saya nggak usah kaji semua. Maka adab berpuasa, kita selalu berpuasa sekian tahun. Adabnya pun kadang-kadang kita lupa. Ini beda cinta Allah. Sebelum adab, saya kaji dulu rukunnya. Adabnya diamalkan, rukunnya pula lupa. Rukun puasa. Gimana Bu? Apa rukun puasa tuh kalau menurut Ibu? Rukun itu sebuah ibadah, kalau kita tidak melakukannya berarti tidak sah. Nah, pertama apa Bu? Niat. Nah, sekarang pertanyaan saya untuk Ibu. Ibu kalau niat puasa Ramadan itu kapan? Awal masuk Ramadan. Malam, terus? Jadi niat itu Ibu bermacam-macam ya. Menurut para ulama, mudah-mudahan dicinta Allah. Tapi saya sarankan, apabila Ibu orangnya pelupa, entah pelupa, entah lupa kan, bagus niatnya itu sebulan penuh. Malam ini mau masuk 1 Ramadan, disunahkan mandi sunnah. Tahu Ibu? Mandi sunnah itu mandi apa sih? Ada Ibu lakukan tuh? Mandi sebelum masuknya Ramadan. Kayak mana mandinya?
Niatnya. Ya saya sampaikan dulu, ini kayaknya sederhana kan Bun? Iya. Atau Bali mau Ibu dengan 7 macam bunga gitu kan? Memang sunnah nih Vicky, mandi menuju 1 Ramadan. Mandi sunnah itu seperti mandi wajib. Berarti Ibu keramas niat mau masuk Ramadan saja. Berarti apa? Yang mandi sore biasanya enggak keramas, 1 Ramadan tuh keramas lah. Pakai niat. Niat. Niat mandi sunnah. Kok Ibu ketawa? Selama ini mandi aja lah Zah. Pakai bunga rampai bol. Usah. Mentang-mentang. Tapi kalau Ibu niatnya untuk wangi-wangian silakan aja Bu. Tapi tak boleh cari 3, 7 kalau nanti setan lari. Gak apa-apa katanya tuh nggak ada tuh kebiasaan wangi-wangian. Petang megang kan. Paham ya Bu? Niat. Nah itu Bunda. Niat itu boleh. Kalau saya biasanya niat untuk sebulan penuh. Tapi bagus lagi diperbaharui sebelum sahur. Yang bahayanya ibu nggak niat, kemudian teringat pas subuh. Sah nggak puasanya? Sah apa enggak? Nah, kalau puasa wajib itu niatnya batasnya sampai kapan? Sampai azan. Sampai azan subuh. Sebelum azan. Sebelum azan subuh. Jadi kalau puasa wajib itu Bu tidak sah kalau Ibu niatnya ba'da subuh. Paham bahasa saya Bu? Kalau puasa sunnah kapan batasnya? Sebelum memulai sahur. Habis subuh jam 8 pagi pun boleh niat. Tapi hati-hati kecuali Ibu belum makan. Jam 7 makan, jam 8 niatnya puasa. Ya saya perbaiki bahasanya Bu. Ini puasa sunnah itu Bu, dia boleh niatnya itu di pagi hari. Kan itu yang dikatakan yang sering dilakukan oleh Rasulullah bertanya kepada Aisyah, fi adaki ke fil matbah, ada tepung di dapur. Maaf ya Rasulullah, enggak ada Rasulullah. Lah khalas putus lain. Ya sudah kalau begitu aku puasa saja. Berarti niatnya boleh pada subuh. Kalau puasa Ramadan enggak boleh Sebelum azan subuh. Paham Bu? Yang kedua, apalagi rukun puasa? Menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya udah itu aja. Tapi kita berharap Ibu jangan sampai Ibu berpuasa itu hanya menahan rasa haus dan lapar saja. Kita mau menjadi puasa yang sempurna, istimewa. Semuanya dijaga. Semuanya ditahan. Berarti apa Bu? Makan dan minum itu udah jelas. Tahan sama nafsu, menahan lisan. Kenapa Bu? Menahan jari, menahan mata. Semuanya berpuasa. Bukan hanya mulut, laus dan lapar saja. Insya Allah ya Bu ya. Tapi Zah, kalau di puasa kita nggak bisa menahan mulut kita, batal nggak puasa kita? Puasa tidak batal, tapi pahalanya tidak sempurna. Atau Ibu bilang sama kawan Ibu karena ada gunjing, Bu buka jalan Bu. Dia nggak batal, cuma pahalanya tidak maksimal. kurang. Ibarat donat Ibu sampai berbuka tinggal 1/4 lagi donat. Jadi jaga hal-hal diri kita ya Bu ya. Baru kita masuk kepada adab. Yang pertama Ibu yang dicinta Allah, adab dari kita berpuasa. Adab ini jangan sepele. Sebuah ibadah kalau disertai dengan adab dan sunnah, dia menjadi ibadah yang sempurna. Jangan sampai bilang adab aja nyok.
Karena kita mengamalkan adab itulah dia menjadi sempurna. Sama kayak orang baca Quran. Boleh gak sih kalau dituntut? Oh, ibu baca Quran dalam keadaan buang angin, boleh apa enggak? Batal. Saya tanya fikirnya loh, bukan tanya perasaannya. Perasaan saya boleh. Boleh nggak kalau ibu buang angin sedang mengaji buang angin? Boleh, adabnya nggak sempurna. Kurang adab. Kurang adab. Tak sopan. Tidak sopan. La yamusuhu ilal mutahharun, itu dia. Ibu habis sholat zikir kentut, boleh apa enggak dilanjutkan zikirnya? Tapi kurang adab. Tapi kurang adab. Atau ibu mau ngambil wudhu dulu kemudian ibu duduk lagi zikir? Ya nggak Pak, tapi enggak akan ada wudhu. Tidak maaf aja. Ada lagi tuh. Anggap tak dengar orang. Zikir udah lah. Udah kentut, nah ada lagi tuh bunda. Lanjutkan aja lah zikir bunda. Meskipun dapat pahalanya kurang. Maaf ya bu dengan bahasa sederhana. Begitu juga adab puasa. Jadi jangan sepele. Sebuah ibadah itu menjadi sempurna kalau kita mengamalkan adab. Yang pertama, makan sahur. Ini kita udah tahu semua ya bu. Nggak saya perpanjang ini. Dan hadis-hadisnya saya tidak bercebur karena kita sudah sama tahu. Makanya di situ dikatakan innas sahur barakah. Jangan sampai nggak sahur, karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Begitu indahnya ya agama Allah ini diberi cinta Allah. Dan bahkan sunnahnya sahur itu diakhirkan. Berarti kalau ibu tanya mana afdol, sahur jam 2 daripada jam 4? Jam 4. Jam 4 tuh. Dan kapan seseorang itu dikatakan sahur? Apabila meminum air putih saja, itu sudah kategori sahur. Jadi tak ada lagi alasan ibu, karena saya sering mendengar ibu pengajian bertanya, Zah, bukan saya tuh nggak mau sahur loh Zah, tapi saya tuh kalau makan tuh Zah makin lapar saya. Jadi saya nggak pernah sahur. Ibu apa ngapain jadi kalau bangun ngapain? Minum air putih aja, inilah sahur. Dengan air putih yang ibu teguk, kurma yang ibu makan, kalau ibu nggak bisa makan berat. Kenapa bu? Bangun aja. Buah yang ibu makan itu berkah. Ya bu. Oke. Yang kedua, adab dari berpuasa adalah menyegerakan berbuka. Oh, ini senang kali kita nih. Menyegerakan berbuka. Jangan sampai ibu merasa sempurna ketika ibu bilang, saya alhamdulillah sih kalau Ramadan itu bukanya jam 9 malam terus. Sombong. Nggak ada sebenarnya, nggak dapat pahala ibu, bahkan ibu zolim terhadap diri ibu sendiri. Di mana ibu dengar, segera. Tapi jangan pula ibu putar bu channel Jakarta. Ustaz Fani menyegerakan berbuka ada buka channel Jakarta. Yang paling cepat. Nah, ya. Standar kan, kalau ibu tinggalnya di Kampar, berarti bukanya Mundur sedikit dan kembali. Kampar ambil. Kalau ibu tinggal di Pekanbaru, dengar yang mana yang tercepat. Silakan ambil. Paham bu? Lanjut yang ketiga, tiga lagi kan? Berdoa ketika berpuasa, berbuka puasa. Ada nih bu? Nunjuk tangannya pakai Allahumma laka sumtu. Oh enggak ada lagi. Masih pakai Allahumma laka sumtu ya? Tukar mau? Itu hadisnya Musa. Yang sahih zahabaz zama'u wa batalatil uruq wa sabadatil ajru insya nggak connect lagi ke saya. Pakai Allah malaka sumtu aja. Udah hafal, ulang aja. Nanti saya fotokan sama pengurus Musas, ada di kitab ini. Ya, bisa. Nanti silakan ibu baca saja, tidak usah dihafal. Di print baca, lama-lama nanti ibu hafal.
30 hari hafal tuh. 30 hari. Letak aja meja makan. Taruh di meja makan. Kalau ditempel di pintu mana? Tempel. Di meja makan dekat piring. Tapi kita ini mau belajar. Tentu kalau belajar fikih ini Bu, kita mau ganti yang lebih sahih. Saya tidak mengatakan Allah malah kesuntu salah ya. Boleh Ibu baca? Boleh. Sekarang pertanyaan saya untuk Ibu. Ibu berdoa itu kapan? Sebelum minum atau setelah minum? Sebelum. Setelah. Berbeda pendapat ulama khusus. Ada yang bilang sebelum minum Zah. Ada setelah minum Zah. Sesudah Ustaz. Peminum terakhir itu. Ibu biasanya kapan? Setelah kenyang. Jangan takut, nggak ada yang salah. Setelah Biasanya yang baca Allahumma laka sumtu itu sebelum minum. Iya. Benar. Iya betul. Kita takut. Takut salah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala astaghfiruka bi rahmatika ya. Baru minum. Oh, yang baik itu hilangkan dahaga dulu sebelum baru zahabaz zaman. Ya, baru telah hilang dahaga. Awak udah hilang dahaga lah baca doa Ibu. Cepat lah tuh baca doa. Dan doa ini istijabah loh. Jangan hanya sampai zahabaz zaman, tambah doa apa saja. Ya, tapi nggak ada yang salah. Cuma saya lebih menyarankan bagusnya itu setelah membuka. Setelah tegukan 3 teguk baca doa. Ya, nanti saya fotokan, kasih bilang sama Umi, difotokan nanti yang zahabaz zaman. Tapi kalau ada dicari masukkan dulu. Ya. Karena hadisnya sahih. Yang tadi dosa kan lebih tinggi, tapi nggak ada yang salah. Baca bismillah aja boleh. Paham bahasa saya Bu? Baca doa ya. Yang keempat, menggosok gigi. Berarti ini ada berpuasa itu menggosok gigi. Jangan sampai Ibu bilang saya Ramadan nggak gosok gigi Zah. Ngapa gitu? Karena hadis ini bau mulut orang yang berpuasa itu Zah lebih wangi dari minyak kasturi. Itu di sisi Allah tuh. Di sisi manusia bau. Di sisi manusia pun tuh. Loh kok ketawa Ibu? Iya kan ini kan memang hadis Zah. Iya betul hadis. Makanya saya terangkan. Maka Bunda kapan Ibu mau bersiwak? Bagi orang yang dia sulit menahan emosinya, siwaklah Ibu ba'da subuh atau setelah sahur. Boleh nggak sih Zah jam 9 pagi bersiwak? Boleh dengan syarat Ibu nggak emosi. Kalau Imam Syafi'i dia memakruhkan siwak itu di waktu zawal. Zawal itu waktu matahari naik. Itu biasanya kita emosi Bu. Jadi kalau Ibu berhati-hati, saya sudah menyarankan habis sahur, habis berbuka. Bisa? Insya Allah paham lah. Ya, Indonesia tahu. Baik, yang keberapa lagi? Yang kelima, adab berpuasa menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan puasa. Itu sudah kita kaji dari di awal. Berarti puasa itu bukan hanya menahan haus dan lapar. Mulut dijaga, nafsu juga ditahan. Itu adab berpuasa. Semuanya disuruh berpuasa. Tangan berpuasa. Ini adabnya Bu, sehingga kita mendapatkan puasa yang istimewa dan puasa khusus kita. Ini sudah saya terangkan tadi dengan cinta Allah. Kemudian yang keenam, adab berpuasa murah hati mempelajari Al-Quran. Al-Quran. Ini ada puasa.
Makanya dia syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka dia memang bulan diturunkannya Al-Qur'an. Murah hati berarti apa ibu? Ibu harus lebih banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an di Ramadan. Karena kalau kita baca sirah, Rasulullah itu setiap tahun bertalaki dengan malaikat Jibril. Setiap Ramadan. Talaki tahu Bu? Berarti apa? Sekarang ini adabnya di Ramadan itu alangkah indahnya ibu bertilawah, mengulang hafalan Al-Quran, membaca tafsirnya. Pokoknya murah hati. Kalau mau nih tahun ini rubahlah. Nggak usah target-target 3 kali khotam Bu. Baconya pasti tak sesuai hak mustahab. Capek sih. Bisa ya 30 lembar satu hari. Pasti bacaannya nggak tartil. Betul? Tingkatan baca Quran ada berapa Bu? Ya ikut taksin. Tingkatan baca Quran tartil itu 1 juz tuh 50 sampai 60 menit. Itu baru bacaan ibu tartil. Berarti kalau 20 menit aku bacaannya Bu. Koran. Ada namanya tartil, ada namanya tahdir, ada namanya tahqiq. Ada tuh standar bacaan Quran kita sekian menit itu namanya apa? Bukan saya melarang ibu khotam ya. Alangkah indahnya. Kan bertahun-tahun kita kayak gitu tuh. 3 kali khotam. Sekarang saya rubah. Saya kepingin selalu khotam itu dengan terjemahnya. Sekali khotam, tapi dengan terjemah. Tak semangat ya Ustazah. Memang perjuangan membaca arti itu tidak gampang. 1 halaman baca arti 1 halaman. 1 halaman baca artinya, minimal ibu terpaksa tahu isi Al-Quran. Karena kita yang diajarkan guru itu kan perpenggal-penggal. Makanya minimal dari baca dulu. Lama-lama naik tadabbur. Ini saran saya sih. Tapi terserah ibu lah. Yang penting murah hati di dalam mempelajari Al-Quran. Jangan sampai nggak khotam ya Bu. Karena pahala khotam itu 6.000 para malaikat akan mendoakan kita. 6.000 para malaikat. Itu mau didoain kan? Khotam ya. Insya Allah. Yang keberapa lagi? 7. Giat beribadah pada 10 hari terakhir. Nah, ini catatan penting Bu. Ada berpuasa Bu. Giat beribadah pada 10 terakhir. Bukan saya tidak mengatakan ibu harus giat dari 10 pertama, bukan itu. Berarti 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga itu seharusnya makin giat. Tapi realitasnya kayak mana? Tuh. Ibu mana semangat 10 pertama dibandingkan 10 kedua? Jujur. Pertama. Mantap jawaban ibu. 10 pertama dah. Mana semangat 10 pertama daripada 10 kedua daripada 10 ketiga? Kedua. Jujur. Ini ciri-ciri orang yang beribadahnya instan. Itu dia. Perbaiki diri kita. Orang-orang yang ibadahnya instan tuh, ibadah itu kan nggak bisa instan. Nah, makanya Rajab itu bulan menanam, kata Rasulullah. Sya'ban bulan menyiram. Nah, kayak mana sekarang keadaan tanaman ibu? Sudah Bu, gimana keadaan tanaman Bunda hari ini? sudah berakar. Alhamdulillah sudah berakar, hebat juga. Alhamdulillah sudah ada yang berbunga Zah. Alhamdulillah masih ada yang sudah berputih. Alhamdulillah masih ada juga yang kering. Yang tadi ya tanaman itu tak sama. Semangat, makanya kita kedatangan kita ke Musas ini untuk kembali semangat menyiram tanaman-tanaman kita. Ya Bu ya. Jadi murah hati bergiat beribadah 10 terakhir itu karena kita tahu, makanya sampai kita iktikaf, memaksa diri supaya kita iktikaf kan, karena di situ terdapat malam yang sangat luar biasa.
yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sama dengan malam itu ibu beribadah nilainya dengan 83 tahun. Tak sampai usia awal tiga enggak. Tapi ada satu malam yang nilainya segitu ibu dari cinta Allah. Makanya kita harus giat 10 terakhir. Di dalam fikih kan Lailatul Qadar itu berapa Bu? 21, 23, 25, 27, 29. Kalau bisa milih nih 21, 23 aja lah ya Allah. Masih semangat ibadah. Tapi fikih banyak mengatakan sekian fikih yang saya tak cari Bu. Takhir lah. Yang mana nih yang paling banyak? 27 dan 29. Tuh yang paling banyak tuh Lailatul Qadar. 68. Itu di saat kita genting-genting ya udah. Makanya kita harus berhati. Giat beribadah 10 terakhir. Semangat ya Bu ya. Semangat insya Allah. Insya Allah. Bu Sri lihat jamnya, kayaknya jamnya lambat ini. 10 lewat 10 lewat 8. Ada pertanyaan sampai sini apa? Yang berkaitan dengan adat, nggak ada pertanyaan kan? Nggak ada, saya lanjut. Oke, sekarang kita masuk di bab hal-hal yang diperbolehkan ketika berpuasa. Berarti mungkin selama ini kita menganggapnya tak boleh, ternyata di fikih boleh. Kita kaji ya. Hal-hal yang diperbolehkan ketika kita sedang berpuasa. Yang pertama, memakai celak. Boleh? Boleh ya. Celak itu yang mana Bu? Di bawah. Ini celak nggak? Bukan. Ini celak nggak? Bukan. Boleh apa enggak tuh? Enggak. Serah ibu lah. Diperbolehkan memakai celak karena celak itu memang tetap sunnah. Ya. Dan meneteskan obat. Jadi sebenarnya di dalam fikih boleh, misalnya ibu sakit telinga, kasih obat. Kan itu THT ya. Iya. Walaupun itu rasa di tenggorokan, tapi dalam fikihnya tetap boleh karena ibu tidak memasukkan dengan jalan yang biasa. Paham bahasa saya Bu? Jalan biasa itu kan dia ditamla. Tamla itu apa namanya tuh? Bahasa Indonesia apa sih? Tamla dimasukin gitu loh. Contoh, tapi tak boleh juga ibu bilang, ibu puasa Bu, puasa. Meskipun tadi saya sempat pusing minum Panadol 1. Saya nelan Panadol aja sih, saya nggak minum sah. Cuma telan Panadol karena sakit kepala. Itu sah nggak puasa ibu? Enggak. Memasukkan. Kenapa nggak sah? Karena dia tamla namanya. Paham bahasa saya Bu? Ya dijelaskan betul lah, dan mudah paham. Tapi kalau kasih obat telinga, insya Allah puasa ibu nggak batal. Obat mata, insto, itu boleh. Inhaler itu kalau nggak darurat nggak usah, Des. Tapi kalau memang betul-betul ibu parah kan dia menghirup. Tapi rasa segar gitu orang. Makanya enggak boleh. Istinsyar, mudmam. Nah, di dalam fikih diterangkan ini ibu boleh kalau di berpuasa ibu tetap istinsyar dan mudmam, kumur-kumur dengan syarat tidak menambah porsi. Paham Bunda? Di hari biasa mulai gini-gini aja ya istinsyar. Di hari puasa kumur-kumur gitu juga. Nggak puasa dia kumur-kumurnya biasa aja dia. Kalau puasa tapi bagi ibu yang nggak bisa menahan emosi nggak apa-apa ditinggalkan. Kalau cabut gigi misalnya. Cabut gigi tunggu buka lah ya Bu. Karena dimasukkan itu nanti kayak kengang-kengang nanti tertelan dan sebagainya tuh. Walaupun itu ludah kan tidak batal tuh. Hindari ya. Hindari. Jadi meskipun terasa di tenggorokan, tadi kan itu terasa dia bisto tadi kan, dia nggak batal karena jalannya bukan di tamla. Oke Bu,
Lanjut. Ya Bu Lisna, sebentar ya Bu, pertanyaannya bagus. Saya belum masuk nomor 2, beliau udah tanya yang nomor 3 gitu. Nanti lebih kaji tersendiri ya Kak. Di sini ada. Yang kedua, mencium. Ini Bu, maaf Bu, saya kajian fikih ya Bu. Mencium itu nggak membatalkan puasa. Misalnya suami kita kalau pergi kerja, cipika-cipiki kan selalu. Mak, pergi dulu ya Mak, cium-cium. Batal nggak puasa kita? Enggak. Tapi kalau ciumnya itu sudah mengaruh, sudah ke arah yang itu nggak boleh. Ya batal lah puasanya nanti kalau itu kan Bu, karena kafarat. Cuman kalau hanya sekedar mencium seperti biasa tidak ada nafsu, itu dibolehkan di dalam fikih. Jadi nggak apa-apa kalau bapak pergi kerja masih tetap mencium itu, asal jangan yang satu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Bagi orang yang sanggup menahan dan menguasai syahwat atau nafsu seksualnya, maka itu tetap dibolehkan. Kalau sudah nggak bisa, nggak usah lah. Kalau berhati-hati nggak usah. Cuma kan kita jadi fikih ya. Makanya kita takutnya ibu melihat orang dicium suami, ibu bilang pula puasanya batal. Makanya kita kaji. Bagusnya dihindari. Lanjut yang ke 3. Masalah mau 4 di 3 gitu lah. Berbekam. Nah ini tanya ya Bu ya. Banyak teman-teman kita yang berpuasa tetap berbekam. Gak apa-apa kalau dia kuat. Soalnya kan darahnya keluar. Dia gak membatalkan puasa. Silakan. Dia tidak membatalkan puasa. Lanjut. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke rongga hidung yang sudah ditanya Bunda tadi. Sudah terjawab tadi ya Bun? Lanjut. Suntik. Nah, suntik dia tidak membatalkan puasa kecuali suntik vitamin untuk memperkuat ibu puasa. Paham bahasa saya? Nah, kalau yang sudah dimasukkan itu untuk infus untuk penguat, dia sudah lah Bu. Mana ibu nggak tahan? Dan infus pun itu nggak membatalkan puasa. Dengan syarat bukan infus yang untuk pertahanan tubuh kita. Berarti kalau sudah infusnya itu memang pertahanan tubuh, batalkan saja puasa ibu. Karena jangan memaksa diri, karena itu sudah kategori sakit. Jadi kalau suntik itu nggak membatalkan puasa. Sebenarnya suntik KB, suntik apa, tapi yang lebih afdolnya itu tunggulah sampai berbuka. Kita ambil hal ini untuk 2 bulan. Di sini disampaikan ya Bu ya, disampaikan suntik itu tidak membatalkan puasa. Sudah? Paham bahasa saya Bu? Sudah jelas Bu Lisna? Insya Allah. Dibolehkan orang yang berpuasa untuk makan, minum, dan bersenggama hingga terbit fajar. Sebentar, pahami bahasa saya dulu. Jika terbit fajar, sedangkan di mulutnya ada makanan, hendaklah dia mengeluarkan makanan tersebut dari mulutnya. Ini contoh, ibu bangun telat, udah imsak. Kalau imsak masih boleh minum dan makan nggak? Ya paham ibu, ini bahasa Indonesia diarabkan. Sebenarnya imsak itu kan waktu menahan. Kalau Indonesia pakainya imsak itu warning, hati-hati antara menahan dengan azan kayak gitu ya. Sebenarnya imsak itu udah nggak boleh lagi sebenarnya. Cuma di Indonesia pemakaiannya imsak itu masih boleh karena sebelum azan. Sebenarnya imsak itu ya azan. Ibu mendengarkan azan, Allahu Akbar, masih ada nasi di mulut ibu. Ibu lanjutkan atau ibu buat? Lama ini lanjutkan. Ini dia Mel, buang. Tanggunglah Zahi Allah. Begitu juga ketika suami istri yang sedang berhubungan dia beribadah. Saya mohon maaf ibu, karena kan kajian fikih disampaikan ini bu. Jadi boleh nggak kita beribadah kepada suami kita setelah kita sahur? Ibu main pandai-pandai aja jawabnya. Boleh nggak ibu beribadah habis sahur? Boleh. Yang nggak boleh
itu ibu beribadah terbit fajar, azan orang. Kita jadi pikir loh sampaikan. Bukan nanggung. Nggak boleh nanggung-nanggung tuh Bu, harus dicabut tuh Bu. La haula wala quwwata illa billah. Iya, ada yang tanggung Dek. Nggak boleh, batal puasa itu. Nggak boleh. Karena imsaknya udah masuk. Paham bahasa saya Bu? Itu jangan diperpanjang Bu. Baik, lanjut ya. Masya Allah, pentingnya belajar fikih Bu. Karena kafarat nih, kalau orang kayak gini. Kafarat orang yang berhubungan dengan suami istri ketika Ramadan berapa? Kafaratnya apa saja? Alhamdulillah Siza belum pernah. Ya tetap harus tahu kita hukumnya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak, Sittina miskina, 60 orang miskin. Gak usah malu-malu yang pernah melakukan itu bayar kafaratnya. Kemudian yang selanjutnya, dibolehkan orang yang berpuasa berada dalam keadaan junub di waktu subuh. Bukan bersenggama. Junub di waktu subuh. Maksudnya apa nih Zah? Contoh. Ibu belum sempat mandi. Bangunnya ibu junub nih malam-malam sama suami. Kemudian bangun sahurnya terlambat. Berarti ibu mendahulukan sahur dibandingkan mandi. Kayak gitu Bu. Setelah sahur ibu selesai, azan subuh. Ibu belum mandi wajib. Sah apa enggak puasanya Bu? Sah apa enggak? Sah. Silakan dia mandi, setelah itu lakukan sholat subuh. Lakukan sholat subuh. Paham Bunda? Nah ini mungkin kita sampaikan ini mungkin yang selama ini nggak boleh, ternyata itu boleh. Cuma kita menggunakan yang boleh ini hanya untuk sebatas ilmu saja Bu. Kalau bisa jangan dilakukan. Kalau darurat baru kita pakai hal-hal yang membolehkan ini. Walau ada sesuatu. Sudah Bu? Ada pertanyaan sampai sini Bu? Fikihnya ada. Kita belum sempat nih hal-hal yang membatalkan puasa. Catat aja ya Bu, karena waktu saya terbatas ya Bunda. Kita langsung hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi bukan hanya makan minum saja. 1. Makan dan minum dengan sengaja. Paham bahasanya Bu? Berarti kalau ibu makan dan minum tidak sengaja, wih rahmat itu Bu, udah habis nasi 1 piring. Baru ingat astagfirullahaladzim puasa gitu kan. Batal atau sah? Ini sering terjadi di puasa sunat nih Bu. Termasuk saya. Lah, itu rahmat. Saya pernah loh Bun, hari Senin itu niat puasa sunat, ternyata di jamaah sarapan soto, enak juga soto nih. Saya makan jam 11 tuh, terus tadi saya makan. Astagfirullahaladzim, masa lu tadi? Saya lanjutin. Rahmat, tapi yang nggak boleh itu Bun, udah ingat di setengah sotonya. Astagfirullah puasa kamu habisin lagi. Itu nggak boleh. Di mana ibu ingat, itu kita boleh mengambil fikirnya. Kenapa Bu? Dan air minum saya juga sering Bu, karena saya kebiasaan saya itu meletakkan air minum itu di motor, di depan jok itu. Jadi kalau Senin, kalau saya nggak buang botol itu bisa terminum. Puasa loh gitu kan. Jangan ditaruh botol di depan itu. Karena kakak yang di rumah ini selalu dia standby ngatain botol saya gitu kan. Minumin nggak ada loh gitu. Dia taruhin terminum. Itu rahmat. Sering-sering aja kayak gitu. Karena dia tidak membatalkan puasa. Oke. Yang kedua umahat, muntah dengan sengaja batal. Tapi kalau ibu di perjalanan pergi mudik, kalau muntahnya bukan sengaja itu nggak batal, lanjutin aja. Ya sengaja tuh mana yang ibu korek-korek
aja. Tapi kalau memang perut kita mual gitu, perut kita mual ketika kita dalam perjalanan mudik gitu, nggak apa-apa Bu, lanjutkan aja puasa ibu boleh mual. Apa Mel? Kalau dibatalkan aja boleh, memang boleh, tapi jangan bilang karena muntah batal aja lah gitu kan. Muntah itu nggak membatalkan puasa, mungkin karena kita tidak kuat. Ya. Boleh Bu, boleh dengan syarat harus diganti aja. Jadi kalau mengambil rukhsah ini hati-hati ya Bu, rukhsah itu bukan memudahkan, tapi sesuai dengan kesanggupan kita. Kalau ibu nggak sanggup puasa, buka. Kalau ibu sanggup, teruskan. Ngapain harus berbuka? Menyulitkan kita untuk hari-hari yang biasa. Kalau ada di sekolah. Kemudian haid dan nifas. Ini kita udah tahu ya. Haid ini hati-hati umahat. Walaupun 5 menit sebelum berbuka datanglah tamu tuh, pura-pura nggak tahu itu. Nggak tahu, pura-pura nggak tahu apa. Kayaknya haid nih sengaja aja pura-pura. Sayang, coba nggak boleh dibatalkan. Tapi kalau kita nggak sadar, ibu tiba-tiba kita sholat maghrib, habis itu sudah ada darah, pos ibu nggak batal. Tapi biasanya pura-pura tidak tahu. Perempuan itu kalau dia datang haid, insya Allah dia tahu. Iya. Tapi sengaja pura-pura tidak tahu. Cop, jangan buka dulu ya Allah. Habis puasa aja kan. Itu walaupun sedikit, walaupun sudah tinggal 5 menit lagi, itu batal. Ya Bu ya. Nah ini bikinnya. Oke. Memasukkan bahan yang bukan makanan ke dalam perut melalui jalan yang biasa. Seperti banyak makan garam. Ini batal banyak makan garam. Sekarang saya luruskan Vicky menyicipi makanan ketika berpuasa, masakan. Ibu pernah dengarkan ini? Atau pernah melakukan? Enggak. Kalau ibu cuman masaknya untuk keluarga, saya menyarankan tak usah. Karena syaratnya di dalam fikih, bolehkah menyicip masakan? Boleh. Saya sampaikan dulu fikihnya. Boleh dengan syarat tidak sampai ke tenggorokan. Bisa ibu pastikan tuh? Enggak. Susah. Ah, bisa. Biasanya kalau udah gini emosi itu batal loh, karena bentanya sedikit aja alat rasa dengan tenggorokan, kecuali memang darurat betul, cateringan, memang untuk memberi makan orang banyak, itu pun wajib diludahkan. Udah paham bahasa saya? Wajib diludahkan, nggak boleh ditelan. Berat syaratnya, nggak usah. Ya, ibu kita cinta. Sudah, itu saja yang ibu cinta Allah. Kalau segama itu udah tahu, saya terangkan ini kayak gitu. Ini bagus sebenarnya, setelahnya penting loh. Yang ibu cinta Allah. Hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib mengqadha dan kifarat, yang hanya wajib mengqadha saja, yang dia hanya wajib membayar fidyah saja, atau dia wajib dua-duanya. Insya Allah nanti kita kaji di Ramadan. Masih ada kan bertemu dengan Umi satu lagi ya. Insya Allah kita kaji itu, karena penting untuk perlengkapan persiapan kita setelah Ramadan. Berarti aku ini puasa aku harus qadha atau harus buka fidyah, atau cukup dengan qadha saja tanpa fidyah. Yang mana kena kifarat, yang mana tidak. Itu dijelaskan ini dengan jelas ya, Insya Allah. Insya Allah sampai sini dulu ya Bu. Semoga kajian fikih yang pendek ini, yang sederhana ini bisa kembali menambah roh dan semangat kita ya untuk beramal di Ramadan. Dan yang terpenting, saya ingin Bunda semuanya menjadi duta ini. Ya, karena Ibu, fikih ini merupakan ilmu yang sangat penting untuk belajar masalah ibadah. Makanya kata Rasulullah,
Aku tidak begitu takut yang banyak meninggal itu ahli hadis dan ahli tafsir. Tapi yang aku khawatirkan yang banyak pergi di antara kalian itu adalah ahli-ahli fikih. Kenapa? Karena apabila ahli fikih itu sudah tidak ada lagi di masyarakat kita, maka hancurlah ibadah ini dari cerita Allah. Betul Bu? Makanya kata Allah apa? Hendaklah ada segolongan orang tinggal liyatafaqahu fid-din, benar kan? Untuk mempelajari agama Allah. Tidak semuanya disuruh ikut perang, karena ini menjadi bekal masyarakat untuk kedepannya. Insyaallah kita siap menjadi duta ini yang di masyarakat kita, sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang lebih berilmu dan ibadahnya menjadi nikmat. Allah yuafiq al-haqqa wa aqulu lil muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qubur ya Allah wa qina azabal mahsyar. Allahumma barik lana fi rajab wa sha'ban hadza ya Allah wa ballighna Ramadan fi hadhihi as-sanah wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kami yang hadir pada hari ini adalah hamba-Mu yang berkurang dosa dan maksiat. Tapi kami sangat rindu bertemu dengan Ramadan di tahun ini, ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk memperbaiki diri kami serta meraih maghfirah-Mu di bulan suci Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala kulli rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.